selamat datang di Manakin Talk, Manajemen Kinerja Talk, episode spesial Manajemen Kinerja. Nah, aku Alia, dan kali ini aku ditemani nih sama teman kece aku, ada Eva dan Patim. Halo semua. Nah, jadi kita bertiga ini sekarang udah siap banget nih buat bahas manajemen kinerja yang super keren. Mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut kali ya, kita tuh harus tahu dulu gak sih manajemen kinerja itu apa sih, Teh? Nah, manajemen kinerja itu ibarat kayak lagi masak nih. Jadi perlu ada resep sama koki. Jadi koki kalau masak itu harus sesuai sama resep. Nah, ada langkah kerjanya, harus masukin bumbu apa aja. Nah, itu harus sesuai step by stepnya. Nah, kalau hasilnya belum sesuai sama yang diinginkan kokinya, berarti masih ada cara yang salah selama masak dan masih perlu diperbaiki ke depannya. Oke, mungkin kalau dipersingkat lagi nih, jadi manajemen kinerja itu kayak ibaratkan masakan ya. Jadi harus ada resep gitu di dalamnya. Iya, betul. Jadi manajemen kinerja itu merupakan peranan yang penting ya dalam membantu apakah aktivitas atau kegiatan karyawan itu sudah sesuai belum sama hasil yang memang ingin dicapai sama perusahaan, dan perusahaan juga memastikan untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, betul banget. Nah, manajemen kinerja ini punya 9 model. Apa aja tuh modelnya? Ada Deming, PDCA, PDCA biasanya kita taunya ya. Terus yang kita bahas sekarang nih, Armstrong dan Barron. Terus juga ada BARS. Ya, dan masih banyak Masih banyak lagi. Nah, di video kali ini kita bakal membahas model manajemen kinerja dari Armstrong dan Barron. Terus nanti kita juga bakal kasih contoh perusahaan yang pakai model ini. Pokoknya kalian harus dengerin sampai selesai ya. Stay tune. Oke, biar langsung paham nih bagaimana model Armstrong dan Barron ini diterapkan dalam sebuah perusahaan. Jadi guys, tahap pertama manajemen kinerja, nah, menurut Armstrong dan Barron ini itu tentang misi dan tujuan strategis dari. Nah, kita ambil contoh satu PT Madani Prabujaya. Nah, punya visi mulia nih. Punya misi mulia yaitu memudahkan masyarakat untuk ibadah umroh dan haji dengan nyaman dan sesuai tuntunan Al-Quran dan juga sunnahnya. Nah, tujuan strategisnya juga jelas nih. Jadi mereka tuh ingin si jemaahnya ini nyaman gitu. Jadi gak hanya berangkat aja gitu. Jadi keadaan si jemaahnya juga diperhatikan sama si karyawannya ini. Oh, jadi dari misi, kemudian tujuan, lalu ada strategi mereka tuh kayak di maps-nya para karyawan gitu ya. Jadi supaya semua divisi itu kerja ngerti gitu untuk menjalani tugasnya sesuai dengan tujuan dari perusahaan ini gitu. Betul banget, Teh. Nah, kelanjutannya ini ada kesepakatan kinerja dari PT Madani Prabujaya. Nah, kesepakatan kinerjanya ini unik loh. Mulai dari jam kerja pegawainya ini beda-beda tergantung dari divisinya, tapi tidak melebihi aturan, dimana misalnya 8 jam per hari itu maksimalnya, kayak gitu. Nah, tiap divisinya juga punya tugas yang spesifik nih, misalnya di divisi tiket. Nah, jadi si karyawannya ini harus memesan tiket jemaahnya itu dan harus selesai di hari itu juga gitu. Terus kalau misalnya di divisi visa, nah divisi visa ini harus wajib gitu, maksimal 2 hari sebelum pemberangkatan dia udah jadi gitu visanya gitu. Nah, terus lanjut ke tahap rencana kinerja. Nah, rencana kinerja di PT Madani ini juga jelas gitu. Jadi mereka tuh nggak ditargetin per hari, tapi targetnya itu setahun. Jadi mereka harus memberangkatkan jamaah itu minimal 1.000 gitu ya. Wow. Dan mereka juga harus udah menyiapkan perlengkapan jamaah yang mau berangkat gitu sesuai dengan paket yang sudah diambil gitu. Keren banget ya, jadi jemaah nanti tuh kayak udah siap nih, udah bawa apa aja tuh udah siap, udah disiapin sama si perusahaan ini gitu. Nah, terus tindakan kerja yang sekaligus pengembangannya ini, contohnya misalnya kayak ada nih aturan baru soal ibadah haji khusus. Nah, karyawan harus tahu dan harus mengikuti regulasi. Jadi nggak semena-mena mengikuti keinginan karyawan dan perusahaan ini juga mengikuti regulasi yang berlaku, kayak gitu. Ya, kalau dari pemasaran nih, nah mereka tuh itu aktif gitu di media sosial, di Instagram, di TikTok, terus juga di WhatsApp. Nah, selain di media sosial, mereka juga sering ikut event kayak pameran haji gitu. Jadi tidak hanya di online, tapi di offline juga mereka aktif gitu.
Nah, lalu untuk tahap selanjutnya itu monitoring dan umpan balik berkelanjutan yang dilakukan itu menggunakan metode checklist kehadiran, kemudian kedisiplinan datang dan pulangnya kerja, lalu ketekunannya. Jadi mereka itu belajar di sana juga, kemudian kerja sama tim sampai ke komunikasi antar karyawannya juga dinilai, Teh. Nah, tujuan dari monitoring ini supaya karyawannya itu lebih aware dan untuk meningkatkan performanya terus gitu. Mantep banget nih, semuanya dipertimbangkan. Jadi laju perusahaan operasionalnya ini sesuai sama apa yang diharapkan. Nah, keren banget. Setiap tahunnya PT Madani Prabujaya juga mengadakan review formal nih. Mereka lihat dari banyak hal, mulai dari kehadiran karyawannya, jumlah jamaah yang terus meningkat gitu yang berangkat, sampai laba perusahaan dan kesalahan apa saja yang terjadi selama operasional sebagai acuan untuk perencanaan berikutnya. Nah, si reviewnya itu buat acuan agar si PT-nya ini lebih baik gitu ke depannya gitu. Jadi si evaluasi ini bisa dipakai buat strategi buat jalan terus ke depannya sesuai rencana gitu. Lalu untuk penilaiannya juga keren banget sih, Teh, asik banget karena penghargaannya itu jadi karyawan itu diberangkatkan haji atau umroh secara gratis. Keren banget dan atau juga bisa setengah harga dari harga yang biasanya gitu. Jadi itu jadi motivasi tambahan kan buat para karyawan gitu untuk terus bekerja dan semangat untuk meningkatkan performanya. Juga gitu. mau sih kalau gitu. Iya, kita harus kerja di sana ya biar dapat harga itu. Betul. Nah, jadi gitu guys, manajemen kinerja versi Armstrong dan Baron itu sangat adaptif di perusahaan Madani Prabujaya. Nah, semua berjalan sistematis dan jelas. Nah, bukan hanya soal target dan angka perbaikan gitu ya, tapi juga kualitas layanan ini menjadi pengembangan buat hasil kerjanya itu gitu. Keren banget ya. Ya, semoga aja kalian makin paham ya dan bisa terinspirasi untuk menerapkan manajemen kinerja itu di mana aja gitu. Oke deh, gitu dulu podcast Mannequin Talk kali ini. Makasih sudah dengerin kami ya. Sampai jumpa, semangat kerja dan tetap produktif. Bye-bye. Oke guys, pada episode Mannequin Talk kali ini dapat disimpulkan mengenai manajemen kinerja model Armstrong dan Baron pada PT Madani Prabujaya memiliki 8 tahapan. Tahapan pertama, misi organisasi, yang dimana memudahkan masyarakat luas untuk menunaikan ibadah umroh dan haji. Tahapan kedua, tujuan dan strategi, yakni konsisten dalam melayani jamaah yang hendak pergi ke tanah suci agar jamaah dapat menjalaninya dengan khusyuk, nyaman, dan tanpa rasa ragu. Ketiga, kesepakatan kinerja dan pengembangan. Penentuan mengenai hari kerja dan jam kerja seorang pegawai akan diatur oleh perusahaan. Karyawan divisi tiket harus memesan dan booking tiket jamaah pada hari yang sama. Lalu keempat, rencana kinerja dan pengembangan. Dalam setahun, target perusahaan harus tercapai yakni 1.000 jamaah. Kelima, tindakan kerja dan pengembangan melalui program pegawai terkait aturan umroh maupun haji, pemasaran via pameran, media sosial, dan juga cabang dari perusahaan itu sendiri. Keenam, monitoring dan umpan balik berkelanjutan. PT Madani Prabujaya melakukan monitoring karyawan dengan checklist faktor seperti kehadiran, ketekunan, dan lain-lain. Ketujuh, review formal dan umpan balik. PT Madani Prabujaya review kinerja tahunan untuk susun rencana ke depannya sesuai dengan monitoring. Kedelapan, penilaian kinerja menyeluruh. Memberangkatkan umroh atau haji karyawan dengan gratis atau membayar setengah dari harga. Sekian kesimpulan dari hasil Mannequin Talk kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you the next episode. Bye-bye.